Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh dengan anugerah, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami hari baru, dan kami juga bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami sebentar akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biar Tuhan menolong setiap kami, bagaimana di dalam seluruh kehidupan yang kami tempuh selama ini, kami tetap mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajar kami bagaimana melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Saya akan membaca untuk kita semua. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya memberikan tema, yaitu rangkaian mutiara. Setiap orang tentu pernah mengeluarkan air mata. Bisa disebabkan oleh karena sakit mata, iritasi, atau juga karena berkaitan dengan emosi, baik itu kesedihan, penyesalan, penderitaan, berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi oleh karena kematian, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah penelitian ilmiah tentang air mata mengatakan seseorang yang menangis bisa meredakan rasa sakit, menurunkan level depresi karena dengan menangis, mood seseorang itu akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari menangis ini karena emosi ini ternyata mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibandingkan dengan air mata yang dihasilkan dari akibat iritasi mata. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya ya Allah ciptakan air mata untuk kita. Ternyata air mata ini tidak hanya sekedar membasahi mata, tidak hanya kemudian keluar begitu saja oleh karena perasaan emosi yang kita luapkan, tetapi juga dari sisi kesehatan pun juga air mata ini sangat banyak gunanya. Lalu bagaimana Alkitab mencatat beberapa peristiwa tentang air mata? Banyak kisah dalam Alkitab yang menunjukkan orang-orang yang kerap sekali menangis oleh karena penderitaan dan duka cita. Tidak hanya kaum wanita ternyata, tetapi juga banyak sekali kaum pria dicatat di dalam Alkitab bagaimana mereka kemudian meluapkan rasa kesedihan, penderitaan, duka cita itu dengan air mata. Sebut saja contohnya Daud. Dia adalah seorang raja yang begitu hebat ketika bahkan menjadi seorang prajurit sebelum dia menjadi seorang raja yang gagah perkasa. Dia juga pernah menumpahkan air mata. Di dalam Mazmurnya dia katakan, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjang." Juga dicatat di dalam Alkitab ada tokoh Ayub
yang juga menangis, dan bahkan dia mengungkapkan di dalam perkataannya bahwa mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelampek. Nah, hal-hal ini menunjukkan betapa seseorang yang mengalami baik itu penderitaan, baik itu kesedihan dan sebagainya, kerap sekali kemudian ada air mata yang tertumpah. Dan itu tidak hanya kaum wanita, tetapi juga kaum pria, bahkan juga seorang raja sekalipun meneteskan air mata atau menangis karena duka cita. Sebut saja Raja Hizkia. Raja Hizkia di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan kita. Raja Hizkia ini tercatat dia adalah orang yang benar, orang yang saleh, mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja yang demikian sehat pada awalnya, namun kemudian Tuhan izinkan dia mengalami penyakit yang tidak biasa. Sampai-sampai penyakit itu membuat dia hampir meninggal. Nah, kemudian ada Nabi Yesaya yang datang dan bahkan dia harus menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga yang menyatakan bahwa memang Hizkia sudah tidak akan bisa sembuh lagi, dia akan mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, betapa sedihnya ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi juga bagi orang yang menderita pada saat itu, Hizkia di sini dikatakan dia juga meluapkan rasa sedihnya yang begitu dalam ketika kemudian didapati bahwa usianya sudah tidak lagi panjang. Bahkan penyakit yang dia alami, yang dia derita ini tidak kunjung disembuhkan. Nah, ini kemudian membuat dia sangat alami kesedihan yang mendalam. Lalu kita akan coba melihat bersama bagaimana respon Tuhan terhadap penderitaan Hizkia dan setiap tetesan air mata yang dia tumpah. Bapak Ibu, seringkali kita melihat bahwa ketika kita mengalami sebuah kesedihan dan bahkan juga penderitaan atau sakit penyakit yang kita alami, terkadang kita berpikir bahwa sepertinya Tuhan lupa kepada kita. Sepertinya kok Tuhan tidak melihat penderitaan saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak tahan, tapi kenapa Tuhan kok kayaknya diem aja. Melihat kita menumpahkan air mata, rasa-rasanya kok Tuhan seperti seolah-olah nggak peduli. Begitu. Tetapi ada dua hal yang kita bisa pelajari di dalam peristiwa bagaimana Raja Hizkia menumpahkan air mata di hadapan Tuhan ketika dirinya diklaim bahwa dia tidak akan disembuhkan lagi dan bahkan hampir-hampir mengalami kematian. Yang pertama kita belajar bahwa Allah menghargai setiap air mata kita. Dalam penderitaan yang begitu mendalam yang dialami oleh Raja Hizkia, kemudian ternyata dia menumpahkan rasa kesedihan, kegentaran hatinya itu dalam tangisan dan doa. Dia tidak hanya menumpahkan air mata begitu saja, tetapi juga dalam tumpahan air mata itu terungkap kata-kata doa. Bagaimana dia memohon kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan memberikan respon atas setiap tetesan-tetesan air mata itu. Itu menunjukkan betapa Allah menghargai setiap air mata kita. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5a dikatakan, firman Tuhan kepada Yesaya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doa dan telah kulihat air mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa Tuhan mempedulikan setiap penderitaan kita. Tuhan juga peduli terhadap setiap tetesan air mata kita.
Hal ini bukan berarti doa ketika diungkapkan dengan air mata lebih berkhasiat, lebih manjur, dan sebagainya. Tidak, tetapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ketika ungkapan-ungkapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan muncul dari hati kita, dan yang itu yang kemudian mendorong kita untuk merasakan bagaimana kesedihan yang begitu mendalam, sampai kemudian ada tetesan-tetesan air mata. Tuhan tahu bagaimana menilai setiap air mata. Tuhan juga tahu perasaan duka cita yang kita alami. Nah, berapa banyak air mata yang sudah jatuh pun Tuhan hargai. Daud juga berpendapat di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-8 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh dalam kirbat. Daud yakin dan percaya bahwa setiap tetesan air mata yang tercurah ini dihitung oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita dikuatkan di dalam segala kondisi kehidupan kita. Kalaupun kita harus menangis, menangislah. Karena Tuhan menghargai setiap tetesan air mata. Kemudian hal yang kedua, yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah air mata bisa menjadi sebuah rangkaian mutiara bagi orang yang percaya. Nah, ada sebuah kisah gitu ya di dalam penderitaan manusia yang manusia alami ini, diibaratkan air mata seekor kerang yang terluka. Suatu hari kerang-kerang itu yang berada di pasir-pasir laut. Nah, ketika pasir-pasir laut yang tajam itu masuk dalam tubuh si kerang ini, tentu saja si kerang ini merasa sesuatu yang nggak enak, yang masuk ke dalam tubuhnya, yang tubuhnya yang begitu rentan, tubuhnya yang begitu empuk dan lembut, tetapi kemudian pasir itu masuk ke dalam tubuhnya, tentu saja itu hal yang menyakitkan dan melukai. Sekalipun si kerang ini menangis begitu kesakitan, tetapi ketika dia mampu bertahan dalam kesakitannya itu dan tetap membiarkan pasir-pasir itu masuk di dalam tubuhnya, ternyata pada akhirnya pasir-pasir itu kemudian menghasilkan mutiara-mutiara yang indah pada waktunya. Nah, begitu juga dengan tetesan air mata kita. Setiap air mata yang tertumpah dalam setiap itu tadi ya, rasa sakit, penderitaan, dan sebagainya, akan menjadi sebuah rangkaian mutiara yang indah pada akhirnya. Cara Tuhan menjawab di dalam seluruh pergumulan kita tentu masing-masing orang berbeda. Tuhan bisa bekerja menurut kemahakuasaannya. Namun dalam hal ini, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5b dikatakan bahwa Tuhan bekerja memberikan kesembuhan kepada Hizkia dan bahkan menyembuhkan dia dan memperpanjang umurnya hingga 15 tahun lagi. Dan bahkan Tuhan berjanji akan melepaskan dia dan seluruh kotanya dan kerajaan yang dia pimpin dari tangan musuh, dan dia akan tetap memagari kerajaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan seseorang anugerah, baik itu kesembuhan, baik itu terlepas dari penderitaan, baik itu umur yang bertambah panjang, itu semata-mata karena anugerah. Memang masing-masing orang diberikan anugerah dari Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ada Tuhan bekerja ketika ada satu penyakit tertentu dan kemudian ternyata Tuhan memanggil dia untuk pulang, itu juga karena dia sudah dilepaskan dari segala penderitaannya selama ini. Bahkan Tuhan memberikan kenyamanan di surga. Nah, ini semata-mata juga karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita tidak terlepas dari kedaulatan Allah. Setiap pengalaman yang pahit, setiap penderitaan, setiap sakit, penyakit, kegetiran hidup yang Tuhan izinkan
diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita terkadang pikirkan tentang dalam situasi sulit yang kita hadapi, kita pikir Allah sudah menghancurkan masa depan kita sedemikian. Namun, di balik semua peristiwa penderitaan yang kita alami, ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan kita. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami anugerah. Kami tetap disertai oleh Tuhan di dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka, Engkau tetap beranugerah dalam diri kami. Dan biarlah juga Tuhan menolong kami, kuatkan kami, ketika di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, ada banyak hal yang mungkin mengganggu pikiran kami, yang mungkin mengganggu kehidupan kami, yang mungkin membawa kami mulai berpikir-pikir tentang Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan juga yang terus menolong kami agar kami diberi hati yang setia. Setiap tetesan air mata, kami percaya bahwa Engkau menghargainya. Bahkan setiap penderitaan yang kami harus jalani, kami harus alami selama kami hidup di bumi ini pun, Engkau tahu bagaimana memberikan kebaikan. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur karena Engkau juga boleh beranugerah berikan umur 1 tahun lagi kepada saudari kami, yaitu Ibu Rina Husin. Kami bersyukur karena Tuhan terus beranugerah dalam kehidupan beliau. Berikan beliau panjang, kesehatan, kekuatan, dan biarlah beliau juga terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan beliau bersama dengan keluarga, di dalam pelayanan beliau di sekolah minggu, bahkan di gereja Tuhan, dimanapun beliau berada, biarlah beliau terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian 30 menit bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.